apalagi bagi pemilik pemula waktu baru beli mobil itu apa saja sih yang perlu diperhatikan kepada pemilik mobil yang baru itu. Ini kemarin di belakang saya ini mobil yang baru. Perawatan apa saja sih yang wajib diperhatikan sama pemilik mobil yang baru? Satu, pertama kita perhatikan pada oli ya lur ya, karena oli itu juga sangat penting untuk pelumasan pada mesin ya lur. Kita kan nggak tahu penggunaan pemilik yang lama itu gimana, itu apakah sudah diganti atau emang udah lama belum diganti ya lur ya. Kalau kita beli mobil baru, kita harus cek satu persatu oli pada mobil Katana. Pada Katana itu ada 4 oli ya lur ya. 1 pada oli mesin, 2 transmisi, belakang lagi ada transfer case, dan belakangnya itu ada oli gardan ya lur. Itu khusus bagi yang 4x2. Ini kayak yang muda-muda gini cuma ada 4. Tapi kalau yang sudah menggunakan penggerak 4 roda 4x4 itu ya lur, itu ketambahan 1 itu berada di gardan bagian depan ya lur. Biasanya itu yang sering dilupakan pada pemilik mobil Katana itu oli transfer case ya lur ya. Karena pada mobil lain itu dia tidak memakai transfer case, dia langsung dari transmisi itu langsung ke gardan belakang ya lur ya. Ya mungkin itu yang perlu diperhatikan. Ini kemarin sudah saya ganti semua ya lur ya, yang perhatikan oli, karena kita nggak tahu gimana pemilik lama itu sudah menggantinya atau belum gitu. Takutnya kalau olinya udah jelek atau udah berkurang itu membuat komponen yang ada di dalamnya itu cepat aus ya lur ya. Dan ini sayang sekali karena ini mobil tua, jadi kita harus merawatnya sebaik mungkin ya lur, agar kondisinya tetap prima lur. Dan yang kedua, setelah kita mengganti semua oli pada mobil ini, kita juga harus mengecek keadaan platina, karena mobil Katana ini masih menggunakan platina ya lur ya. Kita cek bagian platinanya itu apakah masih bagus atau enggak. Nah, karena mobil platina ini biasanya itu kalau platinanya itu sudah jelek, biasanya menimbulkan pengapian yang jelek juga ya lor ya. Setelah kita menggantikan platina, kita cek, oh ternyata masih bagus ya lor. Jadi kita nggak perlu mengganti kalau masih bagus dan masih tebal ya lor. Cukup dibersihkan saja lor, agar tetap enak ya lor ya. Soalnya kalau platina itu kita harus sering mengeceknya, karena platina itu mendapat percikan api loh, 12 volt itu melatuk-latuk gini. Jadi itu menimbulkan percikan api yang menyebabkan kayak korosi ya lor, itu putih. Kalau sudah korosi biasanya itu untuk menghantarkan arus listrik itu kurang ya lor, terhambat ya lor. Jadi sesekali kita harus mengecek platina juga. Cukup dibersihkan aja, kalau mungkin nggak bisa menyetel ya dibersihkan saja. Pokoknya sudah bersih itu pasti enak lagi. Mobil Katana yang pakai platina itu biasanya dia itu kalau kotor itu performanya itu sedikit menurun, tapi penggunanya itu biasanya tidak tidak merasakan itu ya. Coba kita bersihkan lalu kita coba, itu aja nanti udah cukup enak. Dan selanjutnya itu kita cek busi-busi juga ya lor ya. Gimana keadaan busi pada mobil yang baru kita beli itu ya. Kalau emang sudah jelek ya itu diganti. Nah, itu untuk menunjang performa mesin juga lor.
karena pengapian yang bagus akan menghasilkan tenaga yang bagus juga ya lor. Dan setelah itu, setelah kita cek semuanya itu sudah bagus, kita cek untuk bagian kaki-kaki. Ini yang jarang diperhatikan. Biasanya untuk pengereman ya lor ya, mobil ini kemarin pas waktu kemarin itu saya bongkar klak roda, itu ternyata ada piston sebelah kiri yang macet lor. Itu soalnya kalau mobil Katana itu emang keras ya lor, jadi mungkin perasaan kita itu emang mobilnya keras gitu ya. Ternyata ada bagian piston yang macet dan itu menghambat pengiriman ya lor. Lucu juga ya lor, mobil mesin enak, bisa kenceng, tapi untuk berhenti susah, itu kan juga bahaya ya lor ya. Nah, sebaiknya kita perhatikan untuk pengereman juga, karena itu sangat penting banget ya lor ya. Kita bisa jalan kenceng tapi nggak bisa berhenti secara mendadak. Itu yang perlu diperhatikan bagi pemilik mobil Katana. Untuk yang lainnya, selanjutnya kita cek untuk radiator. Itu masalah bagi teman-teman itu biasanya mobil Katana itu sering panas. Itu biasanya kita kurang memperhatikan untuk masalah pendinginan pada mesin ya lor. Emang Katana ini gimana ya, keluhan teman-teman yang make itu sering mengalami overheat. Sebenarnya mobil ini kalau dirawat dengan benar itu sebenarnya nggak gampang overheat. Kalau ada indikasi overheat berarti emang ada pendinginan yang bermasalah ya lor ya. Setidaknya biasanya paling sering itu untuk radiator itu kotor ya lor ya, jadi menyumbat pada lubang-lubang kisi-kisi pada radiator lor. Ini kemarin saya dapat itu sudah memakai air coolant, dan itu saya senang sekali karena emang dikasih coolant, dan itu emang emang seharusnya pakai coolant ya lor ya, agar keadaan radiator dan mesin kita itu awet ya lor ya. Kalau pakai air biasa itu biasanya malah cepat menimbulkan korosi dan kotor ya lor. Karena saya sudah pernah memakai beberapa tahun itu memakai air biasa lor. Walaupun kita baru membersihkan radiator, kita pasang ke air biasa, itu jarak antara beberapa minggu, antara 1 bulan, itu airnya sudah keruh, banyak putih-putih yang mengambang. Tapi kalau kita memakai air coolant, itu yang saya rasakan itu bersih dari atas itu, nggak ada kotoran-kotoran kayak apa ya, kayak putih-putih gitu loh pokoknya. Itu kalau pakai coolant itu ngendap di bawah lur. Saya sudah pernah membuktikan itu airnya itu di atas tetap jernih, tapi dia berada di bawah, biasanya mengendap di bagian bawah, dan itu enak banget untuk membersihkan. Kita juga harus menggantinya juga berskala, mungkin antara 6 bulan sekali, ataupun kalau kita jarang pakainya itu antara 1 tahun sekali kita buka lubang yang berada di bawah pada radiator itu, kita kuras habis. Setelah itu kita isi ulang lagi dengan air coolant yang baru. Ini ya lur, ini pakai coolant ya lur, tapi ini waktunya ganti ya lur. Coolantnya ini waktunya ganti, dan waktunya membersihkan area radiator lur, karena ini banyak lubang-lubang yang tersumbat. Ini
ini perlu perawatan lagi untuk bagian radiatornya. Dan ini yang saya bilang untuk bagian platinanya ya lur. Kita buka platinanya ya. Kalau pada platina kita bersihkan pakai kertas gosok itu ya lur. Ini bagian sini, tapi ini jangan terlalu banyak, ini cukup pokoknya kotorannya hilang itu aja ya lur. Dan pada bagian sininya lur, ini juga kita amplas sedikit, pokoknya kotorannya hilang itu aja. Dan bagian sini lur, ini sering kayak bubuk warna putih gitu ya lur. Itu juga akan menghambat aliran strum ke busi. Karena pada bagian ini itu strumnya itu sangat besar ya lur. Nah, alirannya besar sekali untuk menyalakan busi. Dan untuk maaf ya lur, keras. Dan untuk platina kita bersihkan, ini kan masih bagus ya lur. Jadi ini enggak saya ganti. Ini cukup dibersihkan bagian itu. Ini nanti dipaskan, pokoknya ini platinanya ini terbuka ya lur. Lalu untuk bagian dalamnya itu kita kasih kertas gosok, kita amplas pelan-pelan, pokoknya itu bersih. Itu mobilnya akan enak lagi lur. Dan mungkin cukup itu aja ya lur ya untuk perawatan mobil yang baru. Untuk budget yang mungkin kita itu minimalis, karena setelah membeli mobil itu kita mungkin uangnya menipis ya lur ya. Itu yang perlu dirawat dulu ya, bagian itu dulu. Yang lainnya mungkin bisa menyusul ya lur ya. Ambil kita kalau bisa dibuat jalan ya kita buat jalan aja dulu, kita rasakan mana yang kurang, baru sedikit-sedikit diperbaiki ya lur ya. Mobil Katana itu sebenarnya kalau mesinnya bagus sebenarnya enak dipakai. Jadi kalau orang-orang bilang Katana itu sulit ya sangat mudah banget, karena part-partnya ini mudah dicari. Jadi kita nggak perlu inden kemanapun, memerlukan biaya yang besar lagi. Ini di toko-toko onderdil mobil biasa aja banyak yang punya, karena mobil ini hampir sama kayak Cherry. Dan waktu dulu itu Cherry dibuat angkutan umum ya lur. Angkutan umum kalau partnya itu mahal ya tekor ya lur. Jadi mobil ini itu enak banget perawatannya. Selain enak itu partnya murah-murah lur, kayak sepeda motor ya lur. Mungkin begitu aja informasi dari saya, mohon maaf mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu tentang informasi yang kayak gini, ini mungkin informasi bagi para pemula. Dan untuk yang para senior ya minta maaf ya lur ya, mungkin lebih paham dan lebih tahu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.